Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Salam kopi tanpa gula, segelas kopi sejuta inspirasi. Nah, sekarang di depan teman-teman sudah ada bonsai kelapa gading ya, jenis minion yang kemarin kita sudah expose akar. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kurang lebih ada 1 mingguan ya. Ini sudah diekspos akar. Nah, tidak ada tanda-tanda kelayuan ataupun pembusukan dari akar. Nah, inilah keuntungan dari penggunaan media padat atau media pasir saat program akar. Jadi tidak perlu dibungkus lagi dengan kain basah saat teman-teman mengekspos. Nah, dilihat dari segi akar juga ini sudah sangat kuat ya, sudah berwarna kecoklatan. Nah, jika ini juga mau dipernis, ini juga bisa langsung dipernis teman-teman. Nah, bandingkan dengan yang di media air, itu teman-teman masih ada kemungkinan untuk gagal ya saat pemindahan dari air ke media padat seperti ini. Namun jika teman-teman menggunakan media pasir atau tanah saat proses pemindahan itu sangat bagus ya. Lihat saja. Jadi ini kelas mami ya, kecil. Nah, hanya segenggam gini saja. Jadi ini biasanya digunakan untuk hiasan-hiasan di atas meja kerja. Seperti ini. Mantap kan bro ya. Nah, dari dulu saya senang memang membuat bonsai-bonsai yang mini-mini dan yang kerdil ya, menggunakan pot-pot kecil dengan tujuan agar saya gampang membawanya. Nah, bisa dilihat dari bonggolnya. Nah, ini juga harus dibersihkan ya. Kita langsung bersihkan saya dulu ini teman-teman. Oke, untuk sisa-sisa dari pelepah-pelepah yang tua ini juga harus dibersihkan agar menambah kesan rapinya ya. Jadi jika dibiarkan seperti itu kesannya kurang bagus. Lakukan seperti ini dengan mudah saja ya, pelan-pelan. Namun karena ini sudah agak tua dan kering, ya, pasti dia sedikit keras teman-teman. Jadi teman-teman memerlukan pisau yang tajam untuk proses pembersihan ini. Bahkan yang kecil itu nggak mampu ya. Kita ambilkan dulu pisau legendaris. Nah, ini dia. Sejak awal membuat bonsai kelapa ini dia pisaunya, teman-teman, masih bertahan. Pisau lipat ini keras sekali. Saking keringnya teman-teman. Wah. Keras sekali teman-teman. Sampai diongkek-ongkek nih. Jadi di sini melatih kesabaran ya. Mantul. Oke. Jadi lebih enak kita bersihkan yang masih muda ya. Itu pelepahnya renyah-renyah. Bandingkan dengan yang sudah kering gini, membutuhkan tenaga yang ekstra nih. Ngering nih teman-teman. Jadi kalau pisaunya sih ini sudah tajam ya.
Cuman ini memang keras kayak kayu. Nah, nggak berani terlalu keras juga, nanti takutnya patah dia. Oke, sudah teman-teman. Anggap saja sudah ya. Dan proses selanjutnya kita akan merapikan sedikit pelepahnya agar nampak lebih bersih dan bisa mekar nih ya. Nah, jadi kita ambil sedikit pelepahnya ini. Nah, ini namanya sayap pelepah. Buat yang baru ke channel ini, yang ini namanya sayap pelepah ya. Tujuannya agar daun kemper atau mekar. Jadi yang baru ke channel ini jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Karena membuat bonsai kelapa itu asik teman-teman. Sungguh mengasihkan. Nah, ini dia. Sayat rapihkan. Dan hati-hati juga ya saat misalnya teman-teman menyayat seperti ini, seperti tadi itu, saat menekan ini bisa tangannya tertusuk ya. Jadi hati-hati. Jadi lebih baik, nah tekniknya seperti ini. Nah, dijauhkan jemarinya dari pisau agar tidak tergores. Saya dulu sih sudah pernah tergores. Wih, rasanya itu krenyes gitu rasanya. Perih teman-teman. Sampai kaget saya tertusuk. Ini dia. Kita lakukan sayat pelepah. Oke, sip. Baru satu. Nah, jadi dia akan bisa mekar seperti ini, saya bilang. Yang sebelumnya berdiri seperti itu ya. Juga kita sayat. Namun tetap hati-hati ya untuk sayatan ekstrim seperti ini. Risikonya patah lebih tinggi ya, karena dibandingkan dengan sayat tapis itu hanya membuang tapis-tapisnya secara ringan ya. Kalau ini cukup menguras energi juga saat proses penyayatan. Ini ya, sayat lagi. Nanti juga saya akan jelaskan kelemahan dari penyayatan ini ya. Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan sebenarnya. Kelebihannya dulu ya. Kalau kelebihan dari sayat ini, daunnya bisa kita pertahankan banyak. Banyak daun bisa kita pertahankan sehingga membuat bonsai kelapa terlihat sangat elok ya. Sangat elok dan bagus saat memiliki daun yang banyak. Terus kelebihannya juga dia menyayatnya bisa lebih lama. Misalnya seminggu sekali atau lebih ya, tergantung pertumbuhannya. Lebih lama dia kita melakukan proses penyayatan. Nah, jika terus kekurangannya, nah, bekas dari sayatan pelepah ini dia akan menghitam seperti ini ya. Jadi nampak jelek dia, nampak kurang bagus. Namun jika teman-teman tidak mempermasalahkan itu, jadi itu bukan masalah. Nah, lalu untuk sayat tapis itu pekerjaannya juga lebih cepat dan ringan teman-teman. Ini saya contohkan sayat tapis ya. Ini dia. Nah, jadi teman-teman sayat tapis ini saja. Risikonya lebih sedikit. Nah, tinggal ambil tapisnya, gores sedikit, selesai. Nah, waktu yang dibutuhkan juga tidak selama melakukan penyayatan pelepah ya. Nah, seperti ini.
Gores lagi sini. Ini tapisnya sudah rapat, sudah selesai. Tinggal proses merapikan saja. Seperti itu. Cuman kelemahan dari saya tapis itu tidak bisa membuat daun mekar. Maksimal daunnya itu berjumlah 7-8 sudah. Jika tidak dilakukan pembuangan daun-daunnya yang ujung ini akan mulai meninggi. Seperti itu teman-teman. Nah, tinggal bersihkan sebelah sini saja. Selesai dah saya tapisnya. Nah, sekian saja sedikit video dari saya ya. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Tetap semangat berkarya dan terus berkarya untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi buat yang pagi-pagi ini nonton. Selamat siang dan selamat malam. Terima kasih.